Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tak lupa juga salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Hijau daunnya pohon pisang, manis buahnya saat dimakan. Hati siapa yang tidak senang telah datangnya bulan Ramadan. Perkenalkan, nama saya Lintang Nur Aisyah dari kelas 7B. Saya di sini akan membawakan kultum yang bertema tentang berusaha menerapkan Islam kafah. Yang Allah rahmati, Ramadan adalah bulan istimewa. Di masyarakat, penggajian menjadi marak, kebaikan menjadi mendominasi, dan kemaksiatan terusir pergi. Seakan-akan kondisi ini menggambarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila telah masuk bulan Ramadan, terbukalah pintu-pintu surga dan tertutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan pun terbelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan Ramadan sesungguhnya adalah momentum yang tepat bagi kita untuk membuat hidup kita berubah menuju Islam yang kafah. Ramadan menghadirkan suasana yang kondusif bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan Islam lebih dalam. Tinggal bagaimana hal itu kita optimalkan, kita jaga dan kita kembangkan di luar Ramadan nanti. Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk berupaya menerapkan Islam kafah. Islam kafah yang artinya adalah beriman secara total, tidak setengah-setengah, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim diseru Allah untuk mengarah ke sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam yang secara kafah dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Masuk Islam secara kafah yang dimaksud dalam ayat di atas adalah masuk Islam secara keseluruhan, menyeluruh, bukan setengah-setengah. Ibnu Abbas menuturkan bahwa asbabun nuzul Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 ini terkait dengan Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya, mantan Yahudi yang telah masuk Islam. Mereka telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan syariat Islam yang dibawa beliau, tetapi tetap mempertahankan keyakinan mereka kepada sebagian syariat Nabi Musa alaihissalam. Misalnya, mereka tetap menghormati dan mengagungkan hari Sabtu, serta membenci daging dan susu unta. Hal ini telah diingkari oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Taurat adalah kitabullah, maka biarkanlah kami mengamalkannya. Setelah itu, turunlah firman Allah tersebut. Mengamalkan atau menerapkan Islam secara kafah, dengan demikian berarti berserah diri kepada Allah secara totalitas, beriman dan tunduk kepada aturannya terhadap ajaran Islam yang hukumnya fardu ain. Setiap muslim mengimani dan berkewajiban untuk melaksanakannya. Contohnya salat 5 waktu dan puasa Ramadan. Sedangkan fardu kifayah merupakan suatu kewajiban yang jika telah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslim, maka gugur kewajiban terhadap muslim lain atau tidak berdosa jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Contohnya mengurus jenazah dari memandikan, mensolatkan, dan memakamkannya. Terhadap ajaran Islam yang hukumnya sunnah, setiap muslim meyakini dan berkeinginan serta senang untuk melaksanakannya. Contohnya seperti sholat tarawih, sholat tahajud, dan sholat sunnah lainnya. Hukum makruh adalah perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Contohnya penggunaan banyak air dalam berwudu. Islam melarang menggunakan air secara berlebihan, termasuk pemborosan air saat berwudu menjadi perbuatan makruh. Sedangkan terhadap hal-hal yang hukumnya haram, maka setiap muslim harus meninggalkannya.
Contohnya, durhaka kepada orang tua, menyakiti hati orang lain, atau mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Kita masuk Islam secara kafah melarang mengikuti langkah-langkah setan, di mana setan itu menggelincirkan manusia dengan senjata, yaitu syubhat dan syahwat. Jalan syubhat artinya adalah timbul keraguan iman sehingga memandang sesuatu yang wajib menjadi tidak wajib. Misalnya, kewajiban menutup aurat dengan berjilbab bagi muslimah. Tetapi masih banyak yang ragu akan kewajiban itu meskipun menyatakan diri sebagai muslimah. Sedangkan dari jalan syahwat artinya adalah dominasi nafsu, sehingga manusia terperosok pada kemaksiatan mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, seorang mau melakukan sholat, tetapi dia enggan untuk berzakat karena nafsunya atas harta sangat mendominasi dan membuatnya bakhil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Marilah kita berupaya menjadi muslim yang kafah, menjadi pribadi muslim yang menerapkan Islam secara kafah. Ramadan adalah momentum tepat bagi kita untuk memperbaiki pemahaman kita dan melengkapi amal kita sehingga semua ajaran Islam bisa kita tunaikan. Setelah pribadi kita menjadi lebih baik, mari kita bersama-sama memperbaiki keluarga kita sehingga menjadi keluarga muslim yang berupaya menerapkan Islam secara kafah. Dari keluarga-keluarga muslim terbentuklah masyarakat Islami. Dengan itu kita lebih mudah untuk menggapai cita-cita bersama. Semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baik dan dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama hayat di kandung badan, tetap ingat dimanapun berada, awal ibadah di bulan Ramadan dapat pahala berlipat ganda. Semoga apa yang saya sampaikan memberi manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya ucapkan, Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.